Pernah denger nggak kalau emas itu investasi paling aman? Banyak orang langsung beli emas karena mikir harganya pasti naik terus. Tapi kenyataannya, nggak sedikit juga yang nyesel karena ternyata salah langkah dan rugi saat jual emas. Masalahnya nih ya, banyak pemula beli emas tanpa ngerti dasar-dasarnya dulu. Padahal kalau salah strategi, bukannya untung, malah bisa rugi. Nah, di konten ini kita bakalan bahas nih hal-hal penting yang wajib diketahui sebelum memutuskan buat investasi emas. Dengan ngerti ini, lu bisa bedain mana langkah yang benar dan mana yang cuman bikin uang nyangkut atau bahkan rugi. Jadi kalau lo nggak mau beli emas jadi kesalahan terbesar, tonton konten ini sampai habis ya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. Pelajari 5 hal ini sebelum investasi emas. Yang pertama, kenapa emas jadi simbol kekayaan dari zaman dulu sampai sekarang? Kalau kita ngomongin soal emas, sebenarnya dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang, emas itu udah jadi simbol kekayaan dan status sosial. Dulu, raja-raja, bangsawan, dan orang kaya pakai emas jadi mahkota, perhiasan, atau bahkan hiasan di istana mereka. Emas itu udah dianggap barang mewah dari zaman Mesir kuno sekitar 3600 sebelum Masehi. Kenapa emas? Well, karena emas itu langka, nggak gampang rusak, dan susah ditiru. Jadi otomatis punya nilai tinggi. Bahkan sebelum ada uang kertas, emas sudah dipakai jadi alat tukar karena orang percaya sama nilainya. Nah, pas zaman kerajaan Lydia di Turki, sekitar tahun 550 sampai 643 sebelum Masehi, emas dicetak jadi koin sama Raja Croesus buat jadi alat tukar resmi. Nah, simbol kekayaan zaman dulu ya emas, tanah, dan hasil bumi. Sedangkan zaman sekarang bergeser ke saham, properti, atau bahkan bisnis. Dan emas tetap bertahan sebagai simbol kekayaan karena dianggap aset aman dari generasi ke generasi. Kalau kita tarik ke zaman sekarang nih, emas masih jadi simbol kekayaan karena emas itu bisa menjaga nilai harta kita dari inflasi. Uang kertas nilainya bisa turun karena inflasi, tapi emas cenderung stabil atau bahkan cenderung naik dalam jangka panjang. Makanya, orang masih larinya ke investasi emas kalau ekonomi lagi nggak jelas. Dari sini kita bisa belajar bahwa emas bukan sekedar perhiasan buat gaya-gayaan atau tampil semakin memesona dan menarik perhatian, tapi juga punya nilai psikologis sebagai simbol kepercayaan dan kestabilan. Bahkan negara-negara besar nyimpen cadangan emas buat nunjukin kekuatan ekonomi mereka. Jadi wajar banget ya kalau sampai sekarang emas masih dipandang sebagai lambang kekayaan yang nggak lekang dimakan waktu. Yang kedua, emas versus inflasi. Kenapa dulu uang Rp10.000 bisa beli banyak, sekarang nggak ada artinya? Nah, ngomong-ngomong soal inflasi nih. Inflasi itu gampangnya gini. Harga barang dan jasa makin lama makin naik kan, tapi nilai uang kita tetap segitu-gitu aja. Jadi, daya beli uang makin turun. Alias, duit Rp10.000 zaman dulu jauh lebih berharga dibandingkan Rp10.000 zaman sekarang. Misalnya gini, 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 2005, harga beras saat itu masih sekitar Rp3.000 per kilo. Jadi dengan uang Rp10.000, kita bisa dapat sekitar 3 kilo beras, bahkan lebih. Tapi sekarang tahun 2025, harga beras udah tembus Rp15.000 per kilo. Jadi uang Rp10.000 bahkan nggak cukup buat beli 1 kilo beras. Nah, itulah yang disebut inflasi, yang bikin kita ngerasa kayak penghasilan naik, tapi harga barang juga ikutan naik. Ujung-ujungnya sama aja. Uang kertas gampang banget kalah sama inflasi, karena nilainya terus tergerus. Makanya, banyak orang yang ngerti finansial bilang kalau nyimpan uang cash doang itu rugi dalam jangka panjang. Sementara itu, di sisi lain, emas sering disebut sebagai investasi buat melawan inflasi, karena nilainya cenderung ikutan naik seiring harga barang. Nah, buat pembuktian nih, coba kita cari tahu ya harga emas tahun
2005 alias 20 tahun yang lalu. Harga emas batangan Antam tahun 2005 adalah sekitar Rp150.000 per gram. Sedangkan harga emas Antam tahun ini, yaitu Oktober tahun 2025 saat video ini dibuat, adalah sekitar Rp2,2 juta per gram. Itu artinya, kalau dulu orang nyimpen Rp150.000 dalam bentuk emas, nilainya sekarang bisa jadi jutaan, bukan cuma ratusan ribu. Jadi, emas ibaratnya pelindung nilai, bukan sekedar perhiasan yang dipakai di acara nikahan. Dari sini kita bisa belajar kalau uang kertas bisa menyusut nilainya, tapi emas cenderung membesar nilainya seiring waktu. Inilah alasan kenapa banyak orang percaya emas lebih kuat menghadapi inflasi dibandingkan nyimpen duit di tabungan. Jadi, kalau kita ngerti konsep ini, kita jadi lebih paham kenapa emas sering dianggap sebagai salah satu cara paling simpel buat jaga kekayaan dari inflasi. Yang ketiga, kesalahan fatal paling sering dilakukan saat investasi emas. Nah, ngomong-ngomong soal kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang saat investasi emas itu, banyak orang yang niatnya udah bener mau investasi emas, tapi jatuhnya malah rugi karena bikin kesalahan fatal yang sama berulang-ulang. Misalnya nih, beli emas perhiasan di toko emas cuman karena modelnya bagus. Padahal harga perhiasan itu udah ada ongkos bikin, ongkos buat dan ongkos desain misalnya, yang bikin harganya jauh lebih mahal. Begitu dijual lagi, nilai emasnya dipotong ongkos itu. Akhirnya kurang menguntungkan. Ada juga yang melakukan kesalahan fatal lainnya, yaitu asal beli emas batangan tapi nggak ngecek sertifikat resmi dari Antam atau UBS. Jadinya riskan dapatnya emas palsu. Kesalahan lain, banyak orang beli emas pas harga lagi tinggi banget, cuman karena ikut-ikutan tren, lalu panik dan jual emas saat harga turun. Padahal emas itu harusnya disimpan dalam jangka panjang. Ya, kalau udah kayak gini, bukannya untung, malah nyesek karena salah timing. Kesalahan fatal lain juga sering kejadian waktu jual emas. Banyak yang nggak paham kalau harga jual kembali alias buyback itu lebih rendah dari harga beli emas. Jadi kaget ketika uang yang diterima lebih sedikit dari yang dikeluarkan. Ada juga yang buru-buru jual emas buat kebutuhan mendesak, padahal harganya lagi jatuh. Akhirnya kehilangan potensi untung yang lebih besar. Orang juga sering mikir emas itu bisa kasih keuntungan cepat kayak saham. Padahal emas lebih cocok buat pelindung nilai kekayaan, bukan buat spekulasi harian. Analisis logisnya gini, emas itu mainnya di maraton, bukan sprint. Kalau nggak sabar, kita sendiri yang rugi. Dari sini kita bisa belajar kalau investasi emas butuh strategi, bukan sekedar jual beli emas asal jalan. Jadi kuncinya, jangan cuma mikir punya emas itu otomatis bikin kaya, tapi pahami juga cara mainnya biar nggak kejebak kesalahan yang sama. Yang keempat, strategi beli rutin. Nabung emas Rp500.000 bisa jadi ratusan juta. Nah, strategi nabung emas rutin itu simpel banget sebenarnya, yaitu kita nyisihin uang dalam jumlah tetap tiap bulan buat beli emas. Nggak peduli harga emas lagi naik atau turun. Misalnya, kamu komitmen beli emas Rp500.000 setiap bulan. Ya udah, jalanin terus. Jangan tunggu harga bagus baru beli. Cara ini disebut juga dollar cost averaging kalau di saham. Intinya, kita nyicil beli biar dapat harga rata-rata. Banyak orang mikir, emas itu harus dibeli sekali banyak. Padahal strategi nabung rutin justru lebih aman buat orang biasa yang penghasilannya terbatas. Dengan cara ini, lama-lama emas yang terkumpul bisa jadi tabungan fisik yang nilainya stabil. Nah, kalau kamu konsisten belasan tahun, harga emas yang terus naik akan bikin tabungan kecil itu jadi gede banget. Bayangin aja, kalau 10-20 tahun konsisten beli emas Rp500.000 per bulan atau beli lebih banyak saat penghasilan naik, bisa berubah jadi ratusan juta nilainya karena kenaikan harga emas ini. Contohnya gini, kalau dari tahun 2010 sampai 2020 misalnya, kita konsisten nabung emas Rp500.000 per bulan. Total modal selama 10 tahun adalah Rp500.000 dikali 12 bulan dikali 10 tahun, sama dengan Rp60 juta. Nah, di tahun 2010, harga emas sekitar Rp400.000 per gram.
Dan tahun 2020, harga emas sekitar 1 juta rupiah per gram. Dan tentu saja saat kita beli, harga emas naik turun dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Supaya lebih gampang hitungnya, kita pakai harga rata-rata emas yaitu sekitar Rp700.000 per gram. Nah, kalau kita konsisten nabung emas Rp500.000 per bulan selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2020, berarti total modalnya Rp500.000 dikali 12 bulan dikali 10 tahun, sama dengan Rp60 juta. Dan kalau dihitung-hitung lagi, kemungkinan kita punya emas sekitar Rp60 juta dibagi Rp700.000, itu harga rata-rata emas ya, sama dengan 85 gram. Saat video ini dibuat, yaitu bulan Oktober 2025, harga emas Antam sekitar Rp2,2 juta per gram. Jadi, kalau dihitung nilai emas sekarang sekitar 85 gram dikali Rp2,2 juta, sama dengan Rp187 juta. Padahal modal sebelumnya itu Rp500.000 konsisten setiap bulan, bisa menjadi Rp187 juta sekarang. Wow banget kan? Yang kelima, kapan waktu terbaik beli emas dan jual emas biar untung maksimal? Nah, kalau ngomongin investasi emas, waktu itu penting banget. Soalnya harga emas nggak selalu naik lurus, tapi ada naik turunnya kayak ombak gitu loh. Makanya, kalau asal beli dan asal jual, bisa jadi bukannya untung, malah rugi karena kecepatan harga berubah. Waktu terbaik buat beli emas biasanya pas harga lagi turun atau stagnan, bukan pas harga lagi heboh naik. Contohnya, banyak orang baru heboh beli emas waktu harganya lagi naik tinggi-tingginya. Padahal itu justru rawan banget, karena bisa aja habis itu harga turun lagi. Sementara itu, waktu terbaik buat jual emas adalah pas harga udah naik cukup jauh dibanding harga belinya. Terutama pas kondisi ekonomi lagi goyang atau inflasi tinggi, karena biasanya harga emas malah meroket. Intinya, jangan ikutan panik atau FOMO, tapi sabar nunggu momen harga rendah buat beli emas, dan harga tinggi buat jual emas. Dan emas itu cocok buat investasi jangka panjang, hitungannya tahunan ya, bukan buat beli hari ini terus dijual bulan depan. Nah, kalau dipikir logis, emas itu mirip kayak properti. Makin lama disimpan, biasanya makin naik nilainya. Tapi tetap ada siklus naik turun dalam jangka pendek. Jadi kalau punya strategi, misalnya rutin beli emas setiap bulan pas harga sedang turun, otomatis dapat harga rata-rata yang lebih bagus. Nah, buat jual emas, jangan buru-buru jual cuman karena butuh uang. Tapi tunggu momen emas lagi di puncak harga. Biasanya pas krisis ekonomi global atau nilai rupiah melemah. Contohnya nih, banyak orang yang jual emas tahun 2020 pas COVID atau pandemi. Karena harganya melonjak tinggi banget. Dari sini kita bisa lihat kalau kunci keuntungan di emas itu bukan cuma beli dan simpan, tapi juga ngerti timing alias waktu yang tepat. Jadi biar untuk maksimal, harus sabar, konsisten, dan jangan gampang terbawa arus tren. Kalau bisa ngikutin pola harga emas, itu udah kayak punya cheat code buat investasi aman, tapi cuannya gede. Well, pelajari 5 hal ini sebelum investasi emas. Lu punya ide lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.